Tapi pun, pemirsa Metro TV jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program-program lokal Lampung. Selamat pagi pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Dileka Saputri dapat kembali menjumpai Anda selama 30 menit ke depan dengan berita-berita pilihan dalam seminggu terakhir. Dan inilah Lampung Sepekan selengkapnya. Sejumlah orang tua mengeluhkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang berlangsung secara online karena kesulitan saat mengunggah berkas persyaratan yang dibutuhkan. Jenjang SMP se-Provinsi Lampung membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB hari pertama. Diawali dengan pendaftaran jalur prestasi dan afirmasi yang berlangsung secara online. Pada SPMB tahun ajaran 2025-2026, sejumlah orang tua mengaku masih mengalami kendala yang sama saat melakukan proses pendaftaran secara online, terutama ketika mengunggah berkas dengan ukuran file yang terlalu besar. Salah seorang wali murid, Erni Yunita, mengaku sudah sejak pagi mencoba mengunggah berkas pendaftaran anaknya, namun selalu gagal karena ukuran file tidak sesuai. Kesulitannya itu karena apa, Bu? Karena filenya kebesaran atau apa, Bu? Filenya kebesaran. Ya kalau petunjuk kok dikasih tahu gitu loh. Cuman kita nguploadnya susah itu. Kita udah coba ngupload dari jam berapa, Bu? Dari pagi. Sementara itu, sejumlah sekolah di Bandar Lampung mengakui unggah berkas masih menjadi tantangan utama pada SPMB tahun ini. Pihak sekolah sudah menyediakan loket bantuan bagi wali murid agar mendapatkan arahan dan pendampingan saat melakukan pendaftaran. Kendalanya sih klasik ya, seperti misalnya calon peserta didik itu agak sulit login ke akun SPMB Bandar Lampung karena memang banyak yang mengakses gitu ya. Kemudian juga perihal mengkompres file dokumen yang harus diupload. Nah itu Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Sebanyak 103 pelaku UMKM di Lampung mendapatkan pendampingan langsung dari mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis IIB Dharma Jaya. Program ini merupakan bagian dari implementasi mata kuliah pengembangan bisnis yang melibatkan lintas fakultas seperti Fakultas Ilmu Komputer, Ekonomi dan Bisnis, Desain, Hukum, Pariwisata, dan Pangan. Pendampingan dilakukan dalam bentuk pengembangan kemasan produk, strategi pemasaran, dan inovasi layanan berbasis digital. Menariknya, kolaborasi ini tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga turun langsung ke lapangan, menciptakan sinergi nyata antara teori dan praktik. Puncak dari program ini ditandai dengan gelaran Expo Karya Kolaborasi Mahasiswa dan UMKM yang digelar pada Rabu hingga Kamis 25 hingga 26 Juni 2025 di halaman kampus IIB Dharma Jaya. Mengusung tema dari kampus untuk UMKM naik kelas. Acara ini menjadi ajang showcase karya dan solusi bisnis hasil kolaborasi antara mahasiswa dan pelaku UMKM lokal. Rektor IIB Dharma Jaya, Dr. RZ Abdul Aziz, dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari misi kampus untuk memperkenalkan dunia UMKM kepada mahasiswa secara langsung, sekaligus mendorong transformasi UMKM menuju ekosistem digital. Jadi memang Yayasan Alfian Hussein dalam hal ini Dharma Jaya memang memberikan dana usaha bagi anak-anak yang setelah proses penilaian bagus, nah itu dikasih pinjaman. Sementara itu, salah satu peserta kegiatan, Fani Rizky Ardani, mahasiswa Dharma Jaya, menyebutkan bahwa kegiatan ini membuka ruang aktualisasi yang nyata bagi mahasiswa. Proyek pendampingan ini mencakup sektor produk dan jasa dengan fokus pada transformasi kemasan, digitalisasi proses bisnis, serta branding dan pemasaran online. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pelaku akademis,
tetapi juga sebagai konsultan muda yang memberikan solusi langsung pada permasalahan bisnis UMKM. Ya, menurut saya sebagai mahasiswa Dharma Jaya, acara ini sangat bermanfaat dan efektivitas karena kita bisa mendampingi UMKM secara langsung untuk berjualan dan kita bisa belajar dari mereka dan mereka juga bisa belajar dari kami. Kegiatan yang digelar IIB Dharma Jaya tersebut bentuk kolaborasi lintas disiplin antara mahasiswa dan UMKM guna mendorong terciptanya ekosistem kewirausahaan digital yang lebih matang di Lampung. Dari Bandar Lampung, Setiaji Bintang Pamungkas, Metro TV Lampung. Dua orang wanita berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di Sukarame, Bandar Lampung. Aksi heroik mereka terekam jelas melalui CCTV yang terpasang di lokasi. Inilah rekaman CCTV detik-detik aksi dua perempuan yang berhasil menggagalkan pencurian sepeda motor di sebuah toko ubi bakar yang berada di Jalan Ria Kudu, Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Dalam video terlihat seorang pelaku menghampiri sepeda motor yang terparkir di depan toko. Dengan cepat, pelaku merusak kontak motor dan berusaha membawanya pergi. Namun aksinya gagal setelah dua orang karyawan toko yang merupakan perempuan langsung berlari menarik bagian belakang motor. Akibat tarik-menarik tersebut, kedua wanita hampir terjatuh, namun berhasil membuat pelaku kalang kabut dan terjatuh. Ketahuan dari bawah itu kok motornya mundur-mundur, diambil, tapi dia sempet ini kepleset di sini. Karena posisinya rame, terus juga teriak maling-maling, terus ya udah langsung lari gitu. Menurut Putri, salah seorang karyawan toko, pelaku gugup dan terpleset setelah diteriaki warga dan kena lemparan sandal dari rekannya. Kedua pelaku yang berboncengan itu langsung melarikan diri tanpa berhasil membawa sepeda motor curian. Hingga kini kasus tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Program makan bergizi gratis di Lampung belum maksimal. Tetaplah bersama kami. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974, telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruaju Rai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengakui program makan bergizi gratis atau MBG belum berjalan maksimal di seluruh sekolah di Lampung. Program MBG yang digulirkan pemerintah belum merata di seluruh wilayah sekolah di Lampung.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyebut sejumlah sekolah masih dalam tahap konsolidasi dan penyesuaian. Sejumlah sekolah tingkat SMK yang telah melaksanakan program ini diantaranya adalah SMK Negeri 3 Bandar Lampung, SMK Merah Putih School Metro, SMK Yadikanatar Lampung Selatan, serta beberapa sekolah lain di Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Tanggamus, dan Waikanan. Namun demikian, sejumlah daerah masih belum menerima program ini, seperti Lampung Utara, Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Pringsewu. Untuk jenjang SMA, program MBG sudah berjalan di beberapa sekolah, seperti SMA Ma'arif NU 5 Purbolinggo, SMA Buana Sri Bawono, SMA Kosgoro, dan SMA Muhammadiyah Braja Selebah di Lampung Timur. Sementara di Pringsewu, program ini menyasar SMA 1 Ambarawa, SMA 1 Pringsewu, dan SMA Muhammadiyah Pringsewu. Sementara di Bandar Lampung melaksanakan program MBG di SMA 12, SMA 1 Bandar Lampung, serta SMA Utama 2 dan 3, dan juga SMA Muhammadiyah 1 Bandar Lampung di Kota Metro. Program ini berjalan di SMA Negeri 5 Metro dan SMA Al-Abror. Selain itu, beberapa sekolah di Lampung Utara, Lampung Tengah, Waikanan, Pesawaran, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Lampung Selatan juga telah melaksanakan program MBG. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Americo menyatakan pihaknya terus mendorong perluasan program agar manfaatnya dirasakan merata oleh seluruh sekolah di Lampung. Pihaknya juga menekankan pentingnya sinergi antar instansi agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Makanannya enak ya, Dea? Itu apa aja makanannya? Sudah konsolidasi, kemudian SMK 2 juga sudah konsolidasi dan beberapa sekolah untuk di kabupaten kota. Mudah-mudahan koordinasi ini juga di akhir tahun semuanya bisa operasional terkait dengan makan gizi gratis. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV, Lampung. Berniat melagih utang, 2 orang pria di Bandar Lampung ditabrak hingga terseret minibus. Diduga pelaku mantan anggota DPRD. Akibatnya korban mengalami luka di bagian tangan dan kakinya setelah terseret sejauh 3 km dari lokasi kejadian. Beginilah rekaman video amatir yang memperlihatkan korban bersama seorang rekannya terseret minibus berwarna putih hingga sejauh 3 km di kawasan Sukarame, Bandar Lampung pada Sabtu siang lalu. Peristiwa tersebut terjadi saat Harvey Yuda Kesuma, 29 tahun bersama keluarganya hendak menagih hutang ke rumah seorang wanita berinisial SRY yang merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Terdakwa pelaku juga berusaha menghindar masuk ke dalam minibus putih miliknya. Korban dan rekannya mencoba menghadang namun malah ditabrak dan terseret hingga kawasan Korpri, Bandar Lampung. Korban akhirnya selamat setelah menjatuhkan diri dari kap mobil dan dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan medis. Korban mengalami luka di bagian tangan dan kakinya. Menurut korban, peristiwa ini terjadi saat ia menagih hutang sebesar 2,3 miliar rupiah yang belum dilunasi sejak 3 tahun lalu. Awalnya, korban sempat bertemu terduga pelaku di rumahnya, namun yang bersangkutan berusaha melarikan diri menggunakan mobilnya. Saya cegat, ya kan? Mau kemana? Jangan kabur. Intinya, tahu-tahu saya ditabrak, saya lompatlah di kap sama Jarwo. Saya naik ke kap, langsung saya ambil HP buat bukti, saya videoin. Berhenti dulu. Saya dibawanya dari UIN hampir 5 km. Panjang juga. Panjang, dia nabrak Gojek ini. Keluar dari UIN itu mas, selatan Polsek. Belok, saya terpelanting jatuh. Polsek sekarang ya? Selatan itu kan ditutup. Sampai sana mas. Selepas mendapatkan perawatan, korban bersama keluarga melaporkan kejadian ini ke Polresta Bandar Lampung. Polisi mengaku telah menerima laporan dan sedang melakukan penyelidikan. Nanti saya cek ya, sudah dipanggil apa belum? 3 hari yang lalu. Biasanya nanti setelah didisposisi oleh Pak Kasat Reskrim baru kemudian dilakukan pemanggilan. Dari mulai proses apa? Nagih hutang baru kemudian pada saat itu langsung kabur mungkin, kemudian ikut sehingga kemudian terseret.
Dalam peristiwa ini, kedua korban mengalami luka di bagian tangan dan kaki akibat ditabrak dan terseret minibus diduga milik mantan anggota DPRD. Korban berharap proses hukum terhadap terduga pelaku dapat segera dilakukan. Dari Bandar Lampung, Andi Apriadi, Metro TV, Lampung. Bank Indonesia mengukuhkan Bimo Epianto sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung. Bimo menggantikan Junanto Herdiawan yang saat ini menjabat Kepala Grup di Departemen Komunikasi BI Pusat. Prosesi pengukuhan Bimo Epianto sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dilaksanakan di Aula Lantai 4 Kantor Perwakilan BI Lampung pada Rabu 25 Juni 2025. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Bimo sebelumnya menjabat sebagai Deputi Kepala BI Kalimantan Selatan. Sementara pejabat sebelumnya, Junanto Herdiawan, saat ini menempati posisi baru di kantor pusat Bank Indonesia. Dalam sambutannya, Destri Damayanti menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra kerja dan Pemda Provinsi Lampung atas dukungan selama masa tugas Junanto Herdiawan. Kami tahu bahwa dua hal ini adalah mandat yang diberikan kepada Bank Indonesia. Yaitu yang pertama adalah kaitannya dengan stabilisasi, inflasi. Ya, karena inflasi itu kalau kita bicara ekonomi itu adalah penyakit yang sangat ditakuti oleh ekonomi. Destri juga menyampaikan harapan agar Bimo dapat melanjutkan sinergi dan memberikan kontribusi nyata melalui program kerja BI di daerah. Di tengah tantangan global dan domestik yang kompleks, Lampung mencatatkan di tengah tantangan global dan domestik yang kompleks, Lampung mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif sebesar 5,47% pada triwulan pertama tahun 2025. Laju inflasi pun terkendali di angka 1,58%, year on year salah satu yang terbaik di wilayah Sumatera. Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi atas peran BI dalam membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas ekonomi dan pengembangan UMKM. Melalui sinergi dalam tim pengendalian inflasi juga saya laporkan Ibu Deputi, tugas Pak Ijun juga sudah luar biasa mengawal inflasi Provinsi Lampung sehingga inflasi di Mei 2025 kemarin kita masih stabil di 2,11 kalau misalnya 2,11 yang artinya masih sesuai sasaran target dari Bank Indonesia, target nasional Bank Indonesia, dan kita beri apresiasi pada Pak Ijun. Acara pengukuhan juga dihadiri para bupati dan wali kota, Forkopimda, instansi vertikal, pimpinan BI pusat dan daerah, perbankan, pelaku usaha, akademisi hingga media massa. Melalui kepemimpinan baru di BI Lampung, diharapkan sinergi antar lembaga semakin kuat demi kemajuan ekonomi daerah. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Fasyar Sumatera jadi tonggak kemajuan ekonomi syariah. Tetaplah bersama kami. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up, lalu isi data pelanggan, dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita. Lampung
menjadi tuan rumah Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR se-Sumatera yang digelar pada tanggal 21 hingga 25 Juni 2025 di halaman Lampung City Mall. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Road to Indonesia Syariah Economic Festival ke-12 atau ISEF 2025. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan mengungkapkan, kegiatan ini mengusung tema sinergi ekonomi dan keuangan syariah, memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi regional. Tema tersebut menegaskan pentingnya sinergi dari berbagai pihak untuk memperkuat ekonomi syariah di tingkat daerah maupun nasional. Menurut Junanto, FESYAR se-Sumatera ini menjadi momentum bagi provinsi-provinsi di wilayah Sumatera untuk meningkatkan ekonomi syariah. Sebab ini merupakan event ekonomi syariah terbesar di Pulau Sumatera menuju gelaran ISEF ke-12. Junanto menjelaskan, festival ini bertujuan untuk mengintegrasikan potensi ekonomi syariah dengan penguatan ketahanan ekonomi daerah, serta mendorong akselerasi inklusi keuangan syariah di wilayah Sumatera. Penguatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, serta komunitas menjadi kunci untuk mempercepat akselerasi ekonomi dan keuangan syariah regional. Ini tentunya tema hari ini adalah sinergi ekonomi dan keuangan syariah memperkuat stabilitas dan kemandirian ekonomi. Ini menjadikan bahwa bukti bahwa sinergi itu penting. Ini buat Bapak Ibu dari perwakilan dari BI Sumatera lainnya, ini salah satu contoh juga kalau di Lampung ini bagaimana KEDEX, OJK, BI, ADIN semua itu bergabung sama-sama mendorong syariah. Jadi sinergi ini terlihat membuktikan bahwa kalau dilakukan rame-rame itu ternyata lebih besar impact-nya. Kita tadi sudah disampaikan Road to FESYAR. Road to FESYAR itu sudah dilakukan dari bulan Ramadan ya, dan ini Road to FESYAR ini Urinfa akan melakukan bukan hanya dilakukan di Lampung, tapi ini kita lakukan juga di seluruh Sumatera. Di Lampung sendiri kita sudah lakukan, tadi disampaikan oleh Pak Maca dan Pak Oto, berbagai macam kegiatan dari halal chef competition, kita sudah lakukan halal chef competition. Jadi chef itu juga mesti tahu bagaimana halalnya. Jadi halal ini chef-chef nih, juru-juru masak dari pesantren, dari profesional sekarang memasak itu sudah mulai menggunakan alat bahan-bahan halal, karena kita tahu kalau nggak halal itu mengkhawatirkan kita gitu kan. Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Lampung, Otto Fitriandi, mengapresiasi kantor perwakilan BI Lampung yang dinilai konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di daerah. Menurutnya, tema yang diusung pada festival ini sangat relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, dan masyarakat adalah fondasi penting dalam memajukan ekonomi syariah. Otto menegaskan, tanpa sinergi antara penyelenggara dan masyarakat, upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi syariah akan terkendala. Ia menjelaskan saat ini indeks inklusi ekonomi syariah di tingkat nasional masih di angka 13,41%. Angka ini masih jauh di bawah inklusi ekonomi nasional yang telah mencapai 80,51%. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi semua pihak diperlukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Kami atas nama Otoritas Jasa Keuangan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung sebagai penyelenggara utama FESYAR yang tentunya selalu melibatkan kita, melibatkan stakeholder dalam mewujudkan kegiatan besar ini. Saya kira buat Provinsi Lampung ini menjadi kehormatan, menjadi tuan rumah Festival Syariah se-Sumatera. Saya kira tentunya ini sangat relevan dengan kondisi perekonomian kita saat ini, di mana yang dituntut adalah kolaborasi antara regulator, juga pelaku usaha, dan serta masyarakat dalam memperkuat fondasi ekonomi syariah. Kalau kita lihat apa yang kita lakukan, teman-teman KEDEX yang dilakukan oleh teman-teman KEDEX, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, pemerintah daerah, kantor OJK,
tanpa sinergi dan kolaborasi bersama serta dukungan masyarakat, saya kira upaya kita dalam menuju kembangkan industri keuangan syariah itu akan menjadi selalu terkendala. Itulah dia kenapa sinergi dan kolaborasi itu menjadi kunci penting bagaimana kita bisa mengakselerasi inklusi keuangan syariah terutama di Provinsi Lampung. Pada festival ini, BI Lampung juga menghadirkan booth halal yang diisi oleh para pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, beragam kegiatan juga digelar, mulai dari talk show hingga coaching klinik inklusi ekonomi syariah. Dari Bandar Lampung, Umar Robbani, Metro TV Lampung. Para jemaah haji asal Provinsi Lampung mengakui sempat khawatir dengan isu teror bom. Kantor wilayah Kementerian Agama Lampung pun meminta aparat kepolisian menangkap pelaku teror. Isu teror bom membuat sebagian jemaah haji asal Provinsi Lampung ketakutan. Isu teror bom membuat sebagian jemaah haji asal Provinsi Lampung ketakutan. Hal itu dikatakan jemaah saat tiba di asrama haji Lampung. Menurut jemaah, isu teror bom yang dilakukan orang tidak bertanggung jawab menyebabkan para jemaah dan keluarga khawatir dan takut. Meski begitu, para jemaah mengaku bersyukur dapat kembali dari Madinah ke kampung halaman dengan selamat dan bisa berkumpul dengan keluarga. Abang tahu nggak ada kabar isu teror bom itu, Pak? Ada. Tentunya ya sebagai manusia biasa ya ajar lah rasa takut itu. Takut ya, Pak ya? Enggak ada apa-apa. Tapi dengar nggak, Pak? Ada isu teror bom itu? Dengar kita. Ada rasa-rasa gimana ya? Cuman alhamdulillah nggak ada, niat baik aja semua ini. Alhamdulillah kita selamat ya, Pak, tanah air, Pak. Sampai di tujuan. Sementara itu, Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Lampung, Ansori F. Citra mengatakan, isu teror bom bukan hanya membuat keluarga para jemaah khawatir. Ansori pun menghimbau para jemaah dan keluarga agar tidak panik karena kasus ini telah ditangani aparat kepolisian. Karena pada kenyataannya setelah dilakukan penyidikan ini tidak ada hoax, dan kita berharap hanya itu saja, istilahnya tidak terjadi lagi ada isu-isu tersebut. Kita juga berharap kepada dari kepolisian supaya bisa mengusut tuntas ya kepada peneror tersebut ya. Meski teror bom ini hanya isu, ia pun meminta aparat kepolisian untuk secepatnya mengungkap pelaku peneror agar peristiwa ini tidak terjadi kembali. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk di Jalan Gatot Subroto, Sukaraja, Bandar Lampung, Lampung. Korban tewas saat hendak mendahului mobil truk dari arah kiri. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lampung Sepekan, pemirsa. Saya Dela Eka Saputri dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik pasca kecelakaan maut di Jalan Gatot Subroto, Sukaraja, Bandar Lampung. Terlihat seorang wanita tergeletak bersimbah darah di samping sepeda motornya usai terlindas truk. Berdasarkan keterangan Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, Kompol Rido Rafika, kecelakaan terjadi saat truk melintas dari arah Garuntang menuju Kecamatan Panjang. Korban yang mengendarai sepeda motor dari arah belakang hendak mendahului truk dari sebelah kiri, namun di depannya terdapat pengendara motor lain, sehingga korban terkejut dan terjatuh tepat di depan roda truk. Korban pun langsung terlindas dan meninggal dunia di tempat kejadian. Jenazahnya lalu dievakuasi ke rumah sakit terdekat oleh petugas dan warga setempat. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.